Oke, terima gaji. Tanggal 25 terima gaji. Kemudian Kalau gue sih nggak ngaruh. Maaf, kami adalah freelancer. Setiap hari ngecek rekening, ada yang masuk nggak ya? Oke, jadi sekarang aku mau kasih contoh yang namanya SOT ya. Nih, Yes. ini SOT. Inilah sebuah SOT di mana lead-nya dibacakan oleh presenter, kemudian setelah itu sound on tape dari sang narasumber, kemudian yang di-play oleh master control, ya. Ini Menteri Agama, keterangan Menteri Agama soal Idul Adha. Fahrul Razi menyatakan pelaksanaan sholat Idul Adha dan penyembelihan hewan kurban bisa dilaksanakan di daerah yang dinyatakan aman oleh pemerintah daerah dan gugus tugas tempat. Dalam pelaksanaan sholat Idul Adha dan penyembelihan hewan kurban dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Kita silakan mau di lapangan, di mana, di masjid atau dimanapun, yang penting memenuhi persyaratan, kecuali di tempat-tempat yang memang pemerintah daerah setempat atau gugus tugas setempat tidak membenarkan karena memang masih terjangkit wabah yang sangat parah begitulah ya. Tapi kalau terlepas dari itu semuanya boleh. Dengan beberapa catatan harus menaati protokol-protokol kesehatan yang telah kita tetapkan. Nah begitu juga nanti masalah Agama Fahrul Razi menyatakan pelaksanaan sholat Idul Adha. Jadi sound on tape ini kita kadang-kadang kita biasa menyebutkan juga reader SOT. Jadi presenter memberikan lead, lalu kemudian di-play sound on tape-nya dari narasumber yang berkepentingan. Nah, biasanya nih kita untuk reader SOT ini biasanya itu berlaku untuk misalnya presiden atau Kapolri atau Menko Polhukam, hal-hal yang menyangkut hajat hidup orang banyak dan sifatnya otoritatif. Jadi narasumbernya itu otoritatif. Dan pernyataan dia itu berhubungan dengan hajat hidup orang banyak, sehingga ucapan dari sound on tape pejabat otoritatif itu kemudian bisa dipegang oleh pemirsa, dan itu adalah sebuah ketentuan. Biasanya seperti itu. Ibu Vira, soundbite gimana? Ada komentar mungkin? Kalau soundbite itu kenapa sih disebut soundbite? Mungkin Pak Carlos kalau soal itu ya. Cuman kalau gue sih mumpung ini udah ada FEO dan plus SOT. Nah, gue sebagai reporter di lapangan, persiapannya itu sudah dimulai semenjak kita berangkat dari kantor. Sebelum berangkat kita harus komunikasi dulu. Ini yang sering ribut itu di situ. Ini buat PO SOT ya. Karena misalnya Menko Polhukam ingin mengumumkan sesuatu hal yang penting misalnya kayak gitu. Reporter tuh udah harus tahu bahwa kita akan kirim kaset. Satu itu. Terus yang kedua, Kak, kaset udah nggak musim Kak sekarang. Kart. Sekarang pakai kart, benar. Ketara banget. Aduh, malu saya. Nggak apa-apa, Sofia Lacuba aja masih ini. Oh iya Dulu benar. masih mengalami zaman kaset. Memang dia sekarang pakai kart, tapi dulu Betamax. Sofia Lacuba mengalami pakai kaset. Lanjut. Jangan disebut nanti lebih intimidating lagi Sophia Lacuba. Nanti Kak Vira live group. Jadi itu iya, saya terintimidasi dengan nama itu. Jadi kita harus mempersiapkan apa itu tadi kart ya. Kart itu berapa kart yang kita bawa? Karena minimal kita akan ngirim satu sebelum dia tayang. Sebelum kita pulang pastinya kan, kayak misalnya liputan 6 siang waktu itu gitu ya. Ya sebelum liputan 6 siang tayang kita harus udah ngirim. Kita harus janjian sama kameramennya, kita harus janjian sama produsernya, termasuk juga sama korlitnya. Itu penting. Terus yang kedua, selalu bermasalah juga nih. Bayangin, koruptor KPK-nya baru datang jam 11.30. Tayang jam 12, Bo. Nah, itu lo harus janjian sama kameramen lo. 1 menit, udah. Langsung SOT-nya, cari. Biasanya kalau kita udah kenal, apalagi kalau jubirnya kita udah
ya udah kenal akrab lah gitu. Cepetan dong, tayang nih kayak gitu. Dan itu kita ngirim apa tadi card itu, gila gue nggak biasa banget yang ngirim card gitu. Itu bisa 20 menit sebelum tayang, 30 menit. Dan berarti lo sudah harus janjian dulu sama messengernya. Lo dikirimnya pakai apa? Nah, itu Masih ada nggak sih? Messenger masih ada nggak sih? Sorry Atau- teman-teman, sekarang messengernya udah nggak ada karena setiap tim bawa ini gendongan, bawa gitu. AVWS. iya, bawa AVWS, Aduh, bawa beruntung sekali bawa ya, live view, reporter sekarang. bawa live view. Beruntung, tidak seperti saya. Oke. Ibu Iya, Vira. Pantesan Iya. saya tidak bisa seperti Kita itu. memasuki fase Jadi, di mana udah. prasejarah dan sedang Iya. bersejarah. Jadi mohon maaf Oke, messengernya pakai udah review ya kalau nggak salah ya. live view pakai AVWS ya Layout. itu AVWS ya. Ya. Jadi itu Oke, berarti lo harus no nyiapin. problem. Betul, Tapi, berarti iya. lo harus nyiapin itu. Tapi tetap Terus gue artinya nggak ngerti. iya, itu real time. Jadi misalnya Kira mau kirim dari kantor Menko Polhukam itu soundbite yang 5 menit, ya real time di play gitu, di play butuh 5 menit, tapi kemudian gambar itu terdownload di ruang ingest newsroom gitu sih. Itu sekitar 5 menit ya. Oh, Ya itu jadi tetap kalau untuk tergantung durasi. Ya, jadi real time tetap harus hitung waktu gitu. Jadi kalau kita sudah tahu tayang liputan 6 siang misalnya jam 12.00, ya jangan terlalu mepet banget karena nanti dia ada proses dari sana upload, terus di-download, terus di-upload lagi, terus kemudian file itu ditarik ke server gitu. Lanjut, Tante Vira. Nah, satu lagi yang PR reporter waktu itu adalah lo harus tahu SOP yang dibutuhkan oleh produser. Jadi ketika sudah dikirim gambar, kita sudah bisa ngasih tahu, oke, SOP yang penting tuh ya yang waktu itu Menko Polhukamnya itu adalah sekitar menit kesekian, detik kesekian. Bagaimanapun dengan cara apapun ya, walaupun dengan cara yang menyulap, cincin langsung nyampe gitu. Ya tetap kita harus tahu bahwa SOP mana yang penting dan SOP mana yang harus segera dikirim. Bagaimana lo menentukan bagian dari omongan si narasumber mana yang akan lo pakai sebagai soundbite? Kriterianya apa aja? Menarik. Menarik sih, menarik, terus ekspresif kalau gue. Nah, karena ada alasannya kenapa disebut sebagai soundbite kan? Karena omongannya menggigit. Iya. Betul. Ya gitu. Itu menggigit benar. Jadi gue biasanya kalau ada ekspresif, apalagi kayak dulu ya, sekarang gue udah gak pernah tipikor gitu ya. Hakim itu masing-masing punya ajaran baru sendiri. Ada satu Sorry. Dia ke play. Maaf. Ada satu hakim yang gue cukup favorit karena pertanyaannya dia itu selalu ekspresif dan mendalam. Nah biasanya tuh kayak gitu yang, terus kenapa Anda terima uangnya? Emang Anda nggak nanya itu uang dari mana? Masa uang sebanyak itu nggak ditanya kayak gitu. Dan itu sangat menarik. Nah itu biasanya kita gigit, gitu ya. Kita gigit dan kita lempar ke produser. Kurang lebih seperti itu. Dengan cara apapun, secepat apapun, bagaimanapun kita di lapangan, kita harus tahu soundbite yang penting, mana yang tidak untuk ditayangkan. Begitu. Akhir mungkin mau menambahkan? Kocir. Banget. Ya, sebetulnya era informasi gaya-gaya lamtur yang nampol, nyolot, kemudian provoking, itu bibit-bibitnya sudah ada di zaman broadcasting. Betul, kita sudah julid pada zamannya. Iya. Kenapa disebut soundbite itu dicari yang paling julid lah, kurang lebih kira-kira. Iya. Iya, benar. Tapi Yang paling hook. Paling hook, itu paling nyangkut, paling ngait, paling plok gitu ya. Kalau nampol-nampol bikin noleh-noleh gitu, bikin kemudian orang terbelalak yang seperti itu. Tapi bukan harap dibedakan, tone-nya memang harus dicerna, itu tidak sekedar sensasional. Sensasional dengan cara penyampaiannya, tetapi isinya tetap adalah yang kita kejar yang memang bisa dipertanggungjawabkan. Gitu. Bukan sekedar kulitnya saja. Mungkin kalau gue paling nambahin dengan era digital journalism sekarang khususnya begitu, yang sekarang lagi mendominasi
itu adalah lebih ke arah yang bungkusnya aja gitu heboh gitu. Betul. Misalkan soundbite dari seorang Sarah siapa waktu itu influencer yang ngomong terakhirnya soundbite-nya adalah oke, saya akan menjual keperawanan saya. Jebret, itu Iya. adalah soundbite. Itu adalah soundbite. Tapi ya balik, kita pernah bahas dulu bahwa let's say itu bukan idealisme, tapi kita masih mencari yang sifatnya lebih untuk berita newsroom yang melalui verifikasi berjenjang, itu kita akan cari soundbite-nya yang lebih bisa dipertanggungjawabkan, bukan yang sensasional, bukan yang pansos. Betul. Betul. Paling dagingnya. Kalau makan sayur, kalau makan bakso ya daging uratnya gitu. Dagingnya. Bukan micinnya. Kalau makan micin banyak iya. gimana? Bodoh. Iya. dan bukan dessertnya, dan bukan dessert yang manisnya, bukan. Bener. Karena biasanya narasumber bicara ada yang dagingnya, ada pembukanya dulu tuh, ada appetizer, terus kemudian ada main course, terus ada ininya. Kalau orang kaya makan kan mesti ada manis-manisnya terakhirnya kan. Nah, bener. jadi yang kita tayangkan dagingnya, main course. Oke, terus ini gue mau nanya sesuatu nih Kak. Ya. Kalau kan kita punya tujuan mendapatkan soundbite. Nah, ketika kita mencari soundbite itu, kita menunggu soundbite itu datang atau kita punya kemampuan untuk memengaruhi narasumber untuk mengeluarkan pernyataan yang kita anggap sebagai soundbite yang menarik. Nah, itu yang jagonya adalah Kafira itu selama di lapangan. Pasti, walaupun tidak ada wajahnya di kamera, suaranya kenceng, itu udah tahu, Kafira yang nanya. Dan itu akan membuat diksi pertanyaan yang akan mengeluarkan pernyataan soundbite. Balik lagi seperti yang tadi Vira bilang, jadi dari kantor harus sudah tahu mau butuhkan apa, formulasinya seperti apa, dan kita memiliki semacam amunisi pertanyaan yang akan mengerucutkan sampai orang kemudian ibarat kata dicolok perutnya, ngok, keluarlah itu soundbite-nya gitu. Jangan kemudian, Pak, ayo Pak, ngomong Pak. Aduh jangan gitu, nggak akan keluar tuh soundbite gitu kan. Kalau dengan pertanyaan yang lebih tajam, silakan Kak Vira, praktek. Bagaimana cara mendapatkan soundbite? Ini tidak ada kata istilah prasejarah atau sejarah. Ini adalah bukti jam terbang di lapangan. Praktek. Betul. Iya, itu sebenarnya ya salah satu keahlian Kafira. Ya, alhamdulillah kalau orang ada yang bilang itu keahlian gue, tapi yang pasti itu kepuasan gue gitu ya. Jadi ada unsur kepuasan. Ya, ada. Nah kan Pak, kenapa nggak bilang gitu dari tadi kan gitu, ada rasa nah kan gara-gara gue kan lo ngomong begitu. Nah itu ada rasa seperti itu gitu. Apalagi kalau pertanyaan kita itu dipakai headline di mana-mana, nggak cuma di mana-mana. Dan masih diabadikan oleh YouTube. Iya, seperti itu. Ini sih, tapi I take it seriously gitu ya. Saya sangat, ketika saya bertanya itu saya sangat, take it seriously itu bahasa Indonesia apa ya? Menganggap itu suatu hal yang serius. Gitu ya. Jadi ketika sebelum bertanya, lebih baik saya ribut dulu sama korlip saya, lo maunya apa? Terus saya satu-satu, lo tuh angle-nya apa? Kayak gitu. Jadi kita tahu. Terus yang kedua, kita harus maksa narasumber, tapi tidak dengan kekerasan tentunya, tapi dengan kepintaran gitu ya. Kita harus tahu apa topik liputan kita tuh secara mendalam. Nggak bisa kalau kita cuma taunya, ada koruptor yang mau datang, dia misalnya dulu let's say waktu itu Anas Urbaningrum misalnya. Kita harus tahu Anas Urbaningrum itu siapa, kenapa dia itu begitu penting untuk diliput misalnya, atau latar belakang dia yang bagaimana waktu itu dia ketua umum Partai Demokrat yang bisa berdampingan atau bahkan mengalahkan seorang Pak SBY misalnya seperti itu. Kita harus tahu, nggak bisa cuman yang ada anak-anak Urbaningrum dia terlibat koruptor terus ya sudah laporan cuma gitu. Kalau bagi saya sih nggak bisa. Itu jangan, kekuatan kita adalah memang pertanyaan. Apalagi reporter TV bukan dipinta, tapi di pertanyaan. Nah, kalau kita sudah dapat pertanyaan yang bagus, jawabannya juga menggigit gitu, maka berita akan bagus. Kurang lebih begitulah. Sebentar, tambahin dikit ya. Berarti memang penting sekali untuk reporter menggali informasi untuk kemudian memformulasikannya dalam amunisi pertanyaan gitu ya. Jadi kalau misalkan sekali tembak belum kena, itu kena, tapi itu benar-benar harus dipikirin. Jangan kemudian ketemu orangnya baru pikir mau nanya apa, jangan. Itu udah sebuah kesalahan fatal. Sehingga itu yang terjadi yang ini ketika sedang laporan dari negara Siberia. 2 kali disebut. Padahal
Maria Paulisimawak ini dari Serbia, saudara-saudara, gitu kan. Aduh, jangan malu-maluin dong, gimana nih, gitu kan. Udah masuk. Iya, benar. Lagi live. Mungkin di rumahnya dia punya Siberian Husky. Iya. Jelas-jelas Cipeta juga jauh beda, kelas, gitu kan. Yang saya puas banget itu juga satu, itu kembali lagi ke kasus koruptor ya. Itu waktu jaksa yang pertama kalinya itu yang 9 miliar ya kalau nggak salah. Dari kasus dari salah satu jaksa untung, yes. Itu ketika malam itu kita tunggu UTG bener ya, UTG. Untung Trigunawan. Sampai hafal ya, gila ya. Terus dia digiring keluar, kita wartawan ada kali 100 wartawan. Gimana caranya pertanyaan gue dijawab sama dia? Selain kita nerobos ke mendekati tersangkanya. Oke, lagi nge-freeze, kita tunggu. Itu tersangka ya, terus gitu. Kenapa? Tadi nge-freeze. Diulang lagi, tadi nge-freeze audionya. Sedikit. Selain menerobos ke mendekati tersangka dan menanyakan dengan suara perut yang menggelegar. Lalu apakah dia? Nah, itu dia bilang, ini bukan uang dari suap, tapi ini dari, dia bilang kalau nggak salah, bisnis berlian. Jadi pertanyaannya adalah, itu duit dari mana gitu kan? Kan pertanyaan gitu, itu duit dari mana? Itu adalah bisnis berlian. Simpel aja sih, jawab pertanyaannya waktu itu saya sama beberapa teman yang memang base di KPK. Pak, ada ya berlian harganya 9 miliar? Saya tidak belajar kalimat itu dari mana-mana, tapi saya belajar dari kehidupan saya pribadi. Gak mungkin ada, it's a blood diamond, guys. 9 blood diamond aja mungkin gak sampai 9 miliar gitu. Tapi itu adalah hal-hal yang gua serap dari kehidupan gua pribadi. Jadi sebagai reporter pun kita juga harus punya, di lapangan tuh harus punya sensitivitas, brain, of course gitu ya. Tapi sensitivitas itu bahwa apa yang terjadi di kehidupan kita ini berguna saat kita di lapangan sebagai reporter. Dan jawaban dia waktu itu adalah tidak bisa bicara. Itu yang puas gue. Gitu. Jadi memang nggak bisa jawab. Jadi sorry dan di situ pertanyaan gue jadi SOT. Pertanyaan gue jadi SOT. Kadang-kadang bukan hanya jawaban yang jadi SOT, tapi pertanyaan. Ketika lo pertanyaan itu tidak bisa dia jawab, itu adalah suatu jawaban. Gitu. Merinding. Iya, dan itu puas rasanya. Walaupun Benar. gajinya nggak besar ya, gaji nggak pernah besar, tapi puas. Oke, kira-kira kalau menurut gua Kabai, kita mendapatkan sesuatu rumusan formula yang oke dan bisa jadi bekal buat kita semua nih, buat para reporter khususnya dan kita semua yang akan menginginkan mendapatkan sebuah soundbite, mulai dari berantem sama Korlip di kantor karena penting jadi untuk memastikan satu setiap hari frekuensi pertanyaan dan ujung soundbite yang mau didapat benar. By the way, Korlip masih ada nggak Pak Carlos di sistem newsroom? Masih ada. Kali udah nggak ada. Jabatan abadi di mana-mana. Diganti oleh AI misalkan artificial intelligence ya yang mampu mengumpulkan data-data. Mungkin juga. Narsum ya. Iya, Cir, tapi maaf aku potong sedikit. Kelihatannya fungsi-fungsi itu belakangan 4 bulan ini tergantikan ya. Jadi seperti video soundbite yang baru kita saksikan itu puji Tuhan nggak ada wartawan yang bertanya karena itu adalah pemberian dari Kementerian Agama. Nah, jadi di era pandemi ini kami melihat akan ada pergeseran peliputan. Jadi ya mohon maaf, jadi nggak ada teman-teman reporter yang bisa dengan bebas lagi bertanya karena kemudian kementerian terus pejabat itu memberlakukan protokol kesehatan yang tidak mengizinkan pertemuan banyak orang sehingga hanya lewat Zoom misalnya atau yang ya mohon maaf aku menganggapnya jadi lebih feodal lagi hanya memberikan video gitu ya. Jadi jadi sifatnya satu arah dan kelihatannya itu akan diabadikan terutama berlangsung cukup lama mungkin bisa sampai akhir tahun ini. Akhir tahun ya. Ya terutama untuk
materi-materi yang sifatnya ini sensitif gitu. Jadi seperti hukum, keamanan itu kemungkinan ya masih akan melakukan seperti itu. Jadi bahkan menemukan formula baru ya sepertinya ya gitu ya. Betul, dan itu kan sedang dibahas lewat webinar di mana-mana. Kemana arah jurnalisme ke depan? Karena di pandemik ini kita cuma dapat link Zoom gitu ya, cuma dapat link Zoom yang mohon maaf ininya komposisinya, lalu kemudian komposisi, terus kemudian resolusinya juga tidak standar broadcast gitu ya. Terus audio juga tidak standar broadcast itu, tipis sekali audionya. Nah, itu sih masalah, itu soal ke depan yang masih perlu. Cuman kalau kita mengingatkan untuk suatu hal yang ideal, di mana peliputan berita masih bisa seperti masa-masa sebelum pandemi COVID-19, oke, it's okay.